Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman pencinta Al-Qur'an, kita kali ini akan belajar tentang tajwid pada surat Ad-Duha, di mana belajar tajwid itu sangat penting dalam membaca atau dalam belajar Al-Qur'an. Alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, teman-teman pencinta Al-Qur'an, kita bahas mulai dari ayat yang pertama. Wadduha. Oke, yang pertama adalah wadduha. Di sini ada alif lam. Ada alif lam, terus ada huruf dot, ada tasydidnya. Berarti ini disebut dengan bacaan asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Karena idgham syamsiyah itu tandanya yaitu ada tasydidnya. Setelah alif lam itu ada tanda tasydidnya. Kalau al-qamariyah atau izhar qamariyah yaitu tandanya sukun, alif lamnya sukun. Jadi setelah alif lam itu tidak bertasydid seperti itu. Ha ini bisa dibilang mad tabi'i. Kecuali kalau han seperti itu. Kalau han terus berhenti ha, maka itu disebut dengan mad iwad. Apa mad iwad? Mad iwad itu madnya disepanjang, artinya kalau iwad tanwin. Iwad tanwin yang diganti gitu ya, yang dipanjangkan. Contohnya seperti
Eh, mana ya contohnya? Di sini tidak ada. Intinya nanti ketika ada tanwin di sini, maka itu disebut dengan mad iwad. Oke, ini mad tabi'i aja, gak apa-apa. Atau mad iwad juga. Wadduha, sampingnya wal-laili idza saja. Wal-laili ada alif lam. Oke. Alif lam tandanya tasydid. Oke. Tandanya tasydid. Jadi alif lam bertanda tasydid ini disebut dengan idgham syamsiyah. Oke. Wal-laili idza ini mad tabi'i karena ada alifnya. Oke. Saja juga mad tabi'i karena juga ada alifnya. Ini berdiri cuman alifnya bengkok seperti ya. Itu bentuk alif yang lainnya, karena bentuk alif itu ada yang berdiri, ada yang seperti ini, ada yang seperti iya, seperti itu. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma ini ada alifnya juga, berarti mad tabi'i. Sebelum alif mad tabi'i itu kalau alif maka huruf sebelum alifnya itu berharokat fathah. Ada layar fathah di atas. Kalau waw sukun, sebelum waw sukun hurufnya harus berharokat dhammah. Kalau ya sukun, maka sebelum ya sukun itu hurufnya berharokat kasroh, itu disebut dengan mad tabi'i. Ma wadda'aka rabbuka wa ma, ini wa ma sama mad tabi'i. Qala ini sama juga mad tabi'i. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal ini ada alif lam juga. Asalnya ini alif lam, cuman langsung disambung dengan lam. Maka alif lam tandanya sukun. Ini disebut dengan izhar qamariyah. Khairul laka minal ula. Khairun laka minal ula. Khairul ini ada orang yang menyebutnya mad lain. Tapi kita bahas mad lain itu ketika di waqaf. Itu disebut dengan mad lain. Karena ini bukan di waqaf, maka kita bukan menyebutnya mad lain. Minal ula, ada alif lam tandanya sukun. Jadi disebut dengan izhar qamariyah. Ula, ini ada waw sukun, sebelum waw sukun hurufnya harokat dhammah maka disebut dengan mad tabi'i. La ini sama dengan yang lainnya, mad tabi'i juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa, ini sawfa ini ada nyebutnya mad lain. Yu'tika, ya sukun harokat, huruf sebelum ya sukun to berharokat kasroh, maka disebut dengan mad tabi'i. Rabbuka fatarda. Do ini sama mad tabi'i. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajid, ada
mim sukun berjumpa dengan ya, maka disebut dengan izhar safawi. Jadi jangan dibaca dengung, langsung alam yajid, seperti itu. Yajidkah, dal sukun ini hurufnya qalqalah. Huruf qalqalah itu tandanya harus sukun. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Disingkat dengan qat'buh jadid, seperti itu. Alam yajidka, qalqalah itu harus dipantulkan karena huruf qalqalah itu artinya memantulkan. Yajidka, seperti itu. Yatiman, ini ada ya sukun, terus huruf sebelum ya sukun kasroh, berharokat kasroh, maka disebut dengan mad tabi'i, panjang 2 ketuk. Yatima, mim sukun berjumpa dengan fa. Ini bukan berjumpa dengan alif, tapi berjumpa dengan fa. Kalau ada seperti ini, maka alifnya ini tidak dibaca, tidak dibaca lah, tidak berfungsi. Maka langsung masuk ke fa. Yatima, tanwin berjumpa dengan fa, bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar, disertai dengung ya bacanya. Yatima, samar. Antara tanwin dan fa itu tidak jelas, itu namanya samar. Yatima, tidak ke fa, tidak ke tanwin, seperti itu. Fa'awa, ada alif, terus huruf sebelum alif itu hamzah. Hamzahnya berharokat fathah, maka mad tabi'i 2 ketuk bacanya. Wa ini sama mad tabi'i 2 ketuk. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan, ini mad, dhallan, mad dhallan fahada. Ini panjang juga karena ada layarnya. Mad wajib juga, ini disebut dengan mad wajib juga karena panjang 5, sampai 5 ketuk. Lam fa'awa, ada tanwin berjumpa dengan fa, maka bacaan ikhfa, jadi samar. Hada, ini mad tabi'i. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan, ini ada layar, ada mad berjumpa dengan hamzah di satu kata atau di satu kalimat, maka disebut dengan mad wajib muttasil, wajib 5 ketuk panjangnya. Ailan, tanwin berjumpa dengan fa, ikhfa, sama seperti yang di atas. Fa'aghna, mad tabi'i nanya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma, ada mim bertasydid, maka disebut dengan gunnah, bacaan gunnah. Karena gunnah itu hurufnya ada 2, mim dan nun, tapi ada syaratnya harus tasydid
mimnya tasydid atau nunnya tasydid, seperti itu. Fa ammal yatima, ada alif lam, tandanya sukun. Oke, tandanya sukun. Bacaan izhar qamariyah. Yatiman, ada ya sukun di sini. Huruf sebelum ya sukun berharokat kasroh, maka panjangnya 2 ketuk mad tabi'i. Fala, ini mad tabi'i juga, ada alif. Huruf sebelum alif lamnya berharokat fathah. Taqhar. Nah, di sini ada huruf qalqalah. Oke. Huruf qalqalah itu dipantulkan dan tandanya harus sukun. Qaf, ta, ba, jim, dal itu harus sukun, maka disebut dengan qalqalah. Kalau tidak sukun, tidak disebut dengan qalqalah. Fala taqhar, qalqalah pantul. Pantulnya ke dirinya atau ke hurufnya, bukan cara bacanya, bukan fala taqhar, bukan seperti itu. Tapi yang betul itu fala taqhar, seperti itu. Fala taqhar. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Ini wa ammassa. Jadi ada mim tasydid. Jadi ada huruf mim, ada tasydidnya. Ini disebut dengan gunnah. Ada alif lam, tandanya tasydid. Wa ammassa, ada tanda tasydidnya, maka disebut dengan asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Sa'ila, ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di satu kata, disebut dengan mad wajib. Wajib 5 ketuk panjangnya. Fala mad tabi'i tanhar, ada tanwi, ada nun sukun berjumpa dengan ha. Ini harus jelas karena bacaan izhar. Izhar itu jelas bacaannya. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma, ada mim tasydid sama dengan ini ya, gunnah bacaannya. Bi ni'mati, ma panjang mad tabi'i, bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, teman-teman, kita ulang dari awal, dibaca bersama-sama, ditirukan, pahami betul-betul. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman pencinta Al-Quran,
Sampai di sini video kali ini, semoga barokah dan bermanfaat. Bagi yang belum bantu subscribe, tolong di subscribe dan di like, di share dan di komen di kolom komentar, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.